wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Mentor, mari kita awali seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Mas Jeffrey untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya maksimal dalam waktu 6 menit. Baik, Ibu. Dipersilakan. Terima kasih. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah nampak? Sudah, silakan dimulai. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Subhan, SHI MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Siti Aminah, MA, dan yang saya hormati pula Ibu Haja Alfiah, SAG MPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Berita pada Siswa Ekstrakurikuler Jurnalistik di MTS Negeri 2 Tegal. Adapun dalam pemilihan judul ini, saya mula-mula melakukan yang identifikasi isu melalui analisis APKL. Ada 5 isu yang saya temukan. Untuk menentukan kualitasnya menggunakan analisa APKL, dan untuk menentukan prioritasnya saya menggunakan USG, dan didapatilah bahwa isu teratas adalah belum optimalnya kemampuan menulis berita pada siswa ekstrakurikuler jurnalistik di MTS Negeri 2 Tegal. Kemudian dengan analisa Fishbone, saya mencari akar permasalahan dari sisi man atau power, yaitu pembimbingan kurang intensif, dari sisi material referensi berita yang kurang, dari sisi metode pelatihan menulis jarang, dan dari sisi milieu atau environment, waktunya terbatas. Dari hal tersebut, saya mencari akarnya dari sisi man dan metode. Kemudian sampailah saya pada gagasan kreatif, yakni program kelas Pawarta. Program kelas Pawarta ini merupakan program pembimbingan terstruktur yang mana di dalamnya ada inovasi juga menggunakan metode rangsang gambar terbimbing, yang dalam hal ini luarannya adalah publikasi di Instagram dan blog jurnalistik madrasah, dan nantinya juga di rencana tindak lanjut desain dari kelas Pawarta ini akan digunakan di dalam pembelajaran bahasa Jawa, materi Pawarta atau berita berbahasa Jawa. Sebagai tambahan informasi, untuk pemilihan isu utama ini juga didukung dengan hasil tes diagnostik pada tanggal 29 Agustus. Didapati bahwa baru 18,5% siswa dari ekstrakurikuler jurnalistik yang mampu menyusun berita dengan baik. Untuk pelaksanaannya, saya bagi ke dalam 5 kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan dan rancangan aktualisasi. Di sini saya melaksanakan 4 tahap kegiatan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan mengajukan surat tugas, kemudian menyusun materi, membuat instrumen pengukuran, dan menyiapkan daftar hadir. Hasilnya adalah resume, konsultasi, modul ringkas, soal pretest, posttest, dan formulir survei, serta dokumen format daftar hadir. Nilai berakhlak yang nampak dalam kegiatan ini adalah kolaboratif, kompeten, dan akuntabel. Kegiatan kedua, yakni adalah sosialisasi dan pretest. Di sini saya melakukan sosialisasi terhadap para siswa ekstrakurikuler jurnalistik. Dalam sosialisasi ini pula saya melaksanakan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa, dan juga saya melaksanakan analisis terhadap hasil pretest. Outputnya adalah dokumen daftar hadir, dokumen lembar soal dan jawaban pretest, serta dokumen hasil analisis pretest. Nilai berakhlak yang muncul dari ini adalah berorientasi pelayanan, harmonis, akuntabel, dan kompeten. Kegiatan ketiga yaitu adalah implementasi kelas Pawarta.
Di sini saya menyampaikan materi, kemudian mengadakan bedah contoh berita dan melakukan sesi tanya jawab. Hasilnya berupa handout, materi, kemudian kumpulan contoh berita dan dokumentasi sesi tanya jawab. Nilai berakhlak yang muncul adalah kompeten dan adaptif. Tahap keempat yaitu adalah praktik pendampingan. Di sini para siswa saya tugasi untuk mencari objek berita, tetapi tidak secara mandiri. Dalam hal ini saya juga tetap melakukan pembimbingan dan juga melakukan sesi mentoring maupun umpan balik. Dan hasilnya nanti yang terbaik akan dipublikasikan di media sosial Warrior, Instagram ekstrakurikuler jurnalistik, dan nanti juga setelah melalui penyuntingan bersama pembimbing akan dipublikasikan pula di blog Warrior. Hasil dari kegiatan ini adalah kumpulan data berita, dokumentasi pembimbingan, lembar catatan feedback dan naskah pasca sunting, dan juga tangkap layar hasil publikasi karya siswa. Untuk nilai berakhlaknya ada adaptif, berorientasi pelayanan, loyal, dan kolaboratif. Di tahap terakhir, yakni adalah monitoring dan evaluasi. Yang pertama saya lakukan adalah konsultasi dengan mentor bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan, lalu saya menyusun instrumen monitoring dan melakukan monitoring serta evaluasi. Setelahnya menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut, dan terakhir saya menyusun laporan akhir aktualisasi. Ya, cukup Mas. Oke, Baik. terima kasih presentasinya. Oke. Untuk Terima kasih, Bu. selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatannya waktu 3 menit. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan dari tim, selanjutnya juga kami hargai Bapak Jeprianto yang telah mengikuti sekarang ini. Perlu saya sampaikan, saya khususnya selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Tegal, alhamdulillah merasa berterima kasih kepada beliau Bapak Jeprianto yang telah mendalami berkaitan dengan memang kegiatan ekstrakurikuler khususnya jurnalis. Jadi untuk di MTS kami mengakui kaitannya dengan menulis berita pada agenda ekstrakurikuler jurnalistik memang masih kurang. Sehingga dengan adanya beliau CPNS yang sekarang mengadakan Latsar, kami merasa bersyukur, berterima kasih. Tentu beliau juga melalui pembinaan, pendampingan kepada anak-anak, baik dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai dengan implementasi dan praktek, beliau mendampingi. Walhasil saya melihat sendiri, walaupun belum begitu maksimal, tetapi sudah cukup bagus. Harapan kami nanti setelah selesainya beliau ikut Latsar, nanti akan ada peningkatan keterampilan berkaitan menulis berita, tentu akan lebih bagus dan maksimal. Sehingga sekarang saja belum 100% saja sudah cukup bagus. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Jeprianto yang telah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mentor yang sudah memberikan penguatannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Penguji, maksimal 7 menit, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Sikamina dan Ibu Mentor Ibu Haja Alfiah. Mas Jeffrey, judulnya adalah peningkatan. Jenengan meningkatkan menggunakan apa? Dengan program kelas Pawarta, Bapak. Kelas Pawarta ini merupakan pembimbingan terstruktur yang mana ada kegiatan pretest dan nanti juga ada post-test mengukur. Baik, Bapak. Coba digeser ke slide pertama. Slide pertama. Sekedar, Bapak. Slide yang ini, Bapak. Itu kan peningkatan kemampuan. Kadang kan orang mungkin akan bertanya, ini peningkatannya itu menggunakan apa gitu kan? Nah, sementara panjenengan punya program namanya kelas Pawarta. Bisakah
kelas pewarta itu, program kelas pewarta itu dimasukkan dalam judul peningkatan kelas. Bisa Bapak. Nanti Kita akan saya nanti ya tambahkan Bapak. ya supaya Ya, baik lebih akan saya revisi untuk jelas ya tambahan. menggunakan alat apa untuk Oke meningkatkannya, Bapak. masukkan di dalam judul. Oke Kira-kira apa? Bapak. Sebetulnya di rancangan era sudah saya masukkan Bapak, cuma dalam ini kemarin saya Oh, itu. lupa memasukkan Bapak. Ya, Kalau di dalam nah, judulnya baik adalah kalau sudah ada GRA, berarti oke. Nah, oke. baik. Berarti kalau di era sudah ada ya. Sampun Makanya saya Bapak. tanda tanya. Saya tanya Oh, tadi nggih Bapak, pangapunten. Oke. di Kalau di dalam dokumen RA presentasinya kok sudah ada gitu. Bapak. Oke, betul Oke. ini peningkatan kemampuan menulis berita Nulis berita pada siswa dengan ekstra program jurnalistik kelas pewarta. dengan Baik. program kelas Ya, Pawarta di MTS baik. Negeri 2 Tegal. Berarti tidak usah diubah ya. Oke. Baik Bapak, Satu clear, terima kasih. satu clear. Dua, coba jelaskan relevansi rancangan aktualisasi dengan agenda 3. Relevansi dengan agenda 3 ini Bapak. Ya, relevansi rancangan aktualisasi yang sudah disusun ini dengan agenda 3. Baik Bapak, Relevansinya relevansi apa? dengan baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Relevansi kegiatan aktualisasi saya dengan agenda 3 ini adalah pada eh, tahap Smart ASN Bapak. Yakni saya mengadakan analisis isu di madrasah. Saya mendapati 5 isu yang kemudian saya tentukan eh, kualitasnya melalui teknik APKL. Kemudian untuk menentukan prioritasnya saya ambil 3 teratas dari isu tersebut. Kemudian dianalisa menggunakan teknik USG. Oke, cukup. Didapatilah. Oke, Bapak. Cukup. Terima Berarti kasih. di Smart ASN ya. Baik, Bapak. Smart Oke. ASN, Bapak. Menurut Mas Jeffrey, apakah tahapan di setiap kegiatan ini sudah tepat? Menurut saya sudah tepat, Bapak, karena sudah dirancang mulai dari persiapan, kemudian sosialisasi, pelaksanaan program, kemudian pembimbingan, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi sudah terukur, Bapak. Insya Allah Baik, sudah terima terukur. kasih. Oke. Selanjutnya coba jelaskan ya relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi agenda 2. Relevansi dengan agenda 2 Rencana ini, kegiatan ya, rencana kegiatannya dengan aktualisasi agenda 2. baik Bapak. Untuk terkait dengan aktualisasi di dalam kegiatan dengan agenda 2, yakni pada saat pencarian berita Bapak, di sini saya menugasi siswa untuk mencari berita yang mana di dalam hal itu mereka mencari berita-berita yang ada di madrasah dan tentunya hal ini berkaitan pula dengan yang namanya nilai wawasan kebangsaan Bapak. Demikian Bapak. Mas Jeffrey yakin dalam 30 hari ya, efektif itu 25 hari itu sudah tercapai semua seluruh kegiatan. Saya yakin Bapak karena sudah melakukan analisa Yakin, ya. pada jadwal dan juga sudah diantisipasi dengan analisa kendala serta eh, kira-kira antisipasi apa terhadap kendala tersebut Bapak sudah dicantumkan di dalam Oke. rancangan aktualisasi. Mas Jeffrey juga yakin apakah kegiatan itu nanti akan berdampak meningkatkan kemampuan tulis? Saya yakin Bapak akan meningkatkan kemampuan tulis karena di dalamnya juga ada metode teknik rangsang gambar, yaitu siswa nanti akan saya rangsang menggunakan gambar, tetapi juga saya bimbing. Jadi selain siswa itu dipancing idenya, saya juga melakukan pembimbingan Bapak. Jadi saya yakin Baik. insya Allah berdampak. Oke. Baik, terima kasih cukup Ibu Moderator, saya kembalikan. Selamat ya Mas Jeffrey, selamat melaksanakan aktualisasi. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Penguji yang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Tolong yang tidak sedang presentasi off kamera. Ya, silakan off kamera yang tidak sedang presentasi. Oke. Untuk Ibu Mentor, monggo.